Siska menyalakan mesin mobil tua miliknya di pagi buta, kabut tipis menutupi jalanan Garut yang masih sepi. Tubuhnya ramping, wajahnya cantik, namun matanya menyimpan ketegasan yang jarang dimiliki orang biasa. Supir sopan ini bukan sekadar pengantar penumpang, dia pemilik ilmu rawa rontek, warisan leluhur yang membuatnya bisa membaca niat orang, menaklukkan lawan, dan memanipulasi situasi ketika berada dalam bahaya. Hari itu, Siska menerima order mengantar barang lintas kota. Ia menghirup udara pegunungan yang sejuk sambil menatap peta di dashboard. Tidak lama, suara deru motor terdengar dari belakang. Ia menoleh dan melihat beberapa preman lintas, wajahnya seram, menatap penuh niat jahat. Preman-preman ini dikenal sering memalak sopir dan penumpang yang lewat jalur Garut, Jawa Barat. Mobil Siska melaju perlahan, menyesuaikan ritme dengan jalan yang berliku. Preman-preman itu mulai mendekat, satu motor menutup jalannya, sementara yang lain mencoba mengintimidasi dari sisi kiri. Hati Siska tetap tenang, ilmu rawa rontek mengalir dalam dirinya, memberi rasa percaya diri yang sulit dijelaskan. Ia bisa merasakan niat mereka sebelum kata-kata keluar dari mulut mereka. Salah satu preman memaki, memerintahkan Siska untuk menepi. Suara kasar itu menggema di pagi yang hening. Namun Siska hanya tersenyum tipis, matanya menyipit, dan tangannya menyentuh dashboard seolah menyalurkan energi. Seketika, rasa takut dan kebingungan muncul di mata preman itu, membuat mereka ragu menyerang lebih jauh. Preman-preman lain mencoba mendesak, tapi setiap gerakan mereka terasa lambat dan kikuk. Siska memanfaatkan ilmu rawa rontek, menanamkan sedikit rasa takut yang tak terlihat, cukup untuk membuat preman merasa berada di posisi yang lemah. Mobilnya melaju tanpa henti, menembus kabut pagi, sementara mereka hanya bisa mengikutinya dari belakang, semakin panik. Perjalanan itu terasa seperti tarian berbahaya di jalanan sempit. Siska menundukkan kepalanya sebentar, mengingat pesan leluhurnya, ilmu bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga diri dan menegakkan keadilan. Kata-kata itu menenangkan dirinya. Ia tidak ingin melukai preman lebih dari yang diperlukan, cukup menunjukkan bahwa mereka tidak boleh semena-mena lagi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, preman-preman itu mulai menyerah. Siska menoleh sekilas ke spion dan tersenyum tipis. Ilmu rawa rontek telah bekerja dengan sempurna, preman-preman itu kini gentar dan tak berani menghalangi jalannya lagi. Jalan kembali sepi, kabut pagi tetap menyelimuti, seolah menutup jejaknya dari dunia yang penuh kejahatan itu. Saat Siska menatap horizon, rasa lega dan kewaspadaan bercampur. Ia tahu ini baru permulaan. Jalur lintas Garut Jawa Barat penuh preman, dan kisahnya sebagai sopir cantik pemilik ilmu rawa rontek baru saja dimulai. Senyumnya tipis, penuh tekad, sambil memutar setir mobil menuju petualangan baru yang menantinya di depan. Matahari mulai meninggi, menembus kabut tipis yang menutupi jalanan Garut. Siska mengatur nafasnya, tetap waspada meski jalur terlihat sepi. Ia tahu, kemenangan atas preman pagi tadi hanyalah awal, jalur lintas ini dikenal penuh ancaman. Suara deru motor terdengar lagi dari kejauhan, kali ini lebih banyak dan lebih agresif. Beberapa preman muncul dari tikungan, menutup jalan dengan motor dan mobil pickup tua mereka. Wajah mereka penuh kesombongan dan amarah. "Hei, cantik, jangan pikir bisa lewat seenaknya," teriak salah satu preman sambil menepuk kap mobil Siska. Namun Siska tetap tenang, jari-jarinya menyentuh setir dengan lembut, mengalirkan energi rawa rontek yang membacakan niat mereka. Preman-preman itu mulai mendekat, mencoba menekan Siska dengan cara intimidasi fisik dan kata-kata kasar. Namun, Siska bisa merasakan kebingungan dan rasa takut tersembunyi dalam hati. Rasa yang mereka sendiri tidak sadari. Seketika, langkah mereka melambat, tangan-tangan mereka gemetar, dan beberapa bahkan menoleh satu sama lain ragu-ragu. Dengan satu gerakan halus, Siska mencondongkan tubuhnya ke depan dan mengunci pandangan pada preman yang paling berani. Ilmu rawa rontek menyebar dari matanya, memanipulasi ketakutan dan keraguan-raguan di hati lawannya. Preman itu tiba-tiba kehilangan keberanian, mundur beberapa langkah, seolah ada kekuatan tak terlihat menahan tubuhnya. Beberapa preman lain mulai berbisik di antara mereka, kebingungan. "Apa ini? Kenapa aku merasa takut?" Salah seorang berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Siska tersenyum tipis di balik setirnya, mengetahui ilmu leluhurnya bekerja sempurna. Ia tidak menyerang, hanya menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menundukkan lawan tanpa kekerasan berlebihan. Preman-preman itu mencoba mengatur strategi baru,
mencoba memblokir mobilnya dari samping. Namun setiap gerakan mereka terasa salah, kikuk, dan lambat. Siska melaju mulus, menavigasi tikungan sempit dan tanjakan dengan presisi sempurna. Jalanan seolah menjadi panggungnya, dan preman-preman itu hanya boneka yang dikendalikan tanpa mereka sadari. Akhirnya, setelah beberapa menit penuh ketegangan, preman-preman itu berhenti mengejar. Wajah mereka pucat, napas terengah, dan rasa takut menghentikan mereka. Siska menoleh sekilas melalui spion, memastikan semua ancaman menjauh. Jalan kembali sepi, hanya suara angin dan mesin mobil yang terdengar, seakan memberi jeda singkat sebelum tantangan berikutnya. Siska menatap horizon, merasakan kelegaan yang singkat namun manis. Ia sadar, jalur lintas ini penuh preman yang lebih berani dan licik. Ilmu rawa rontek miliknya telah membantunya hari ini, tapi perjalanan panjang dan berbahaya masih menanti. Dengan tekad kuat, ia menekan pedal gas, siap menghadapi tantangan berikutnya, di jalur yang semakin menuntut keberanian dan kecerdasannya. Hari semakin panas ketika Siska menelusuri jalur Garut Jawa Barat. Suasana sepi yang tadi memberi sedikit ketenangan kini terasa berbeda, ada aura gelap yang mengintai dari pepohonan di tepi jalan. Ia bisa merasakan perubahan di udara, ilmu rawa rontek miliknya menangkap niat jahat yang tersembunyi, jauh lebih kompleks daripada preman-preman yang ia temui sebelumnya. Berita tentang supir cantik yang menaklukkan preman menyebar cepat. Siska tahu, reputasinya yang mulai terdengar di kalangan preman bisa menjadi masalah baru. Preman-preman lain mulai bersiap, beberapa bahkan terlihat mengintai jalur dari jauh. Ilmu rawa rontek memberi tanda pada Siska tentang bahaya yang datang, rasa waspada di dadanya semakin memuncak. Di tikungan sempit, Siska melihat sekelompok preman berkumpul di pinggir jalan. Mereka bukan preman sembarangan, tatapan mata mereka penuh dendam dan pengalaman bertahun-tahun menghadapi sopir. Salah seorang mengetuk kayu tongkat di tangan, simbol persatuan mereka untuk menghadapi ancaman baru. Siska menelan ludah, sadar bahwa pertemuan berikutnya tak akan semudah sebelumnya. Salah satu preman melambaikan tangan, seolah menantang. "Hei, cantik, kau pikir bisa lolos terus?" teriaknya. Siska hanya tersenyum tipis, matanya menyipit. Ilmu rawa rontek mengalir, menilai kekuatan mereka, menebak strategi yang mungkin mereka gunakan. Ia sadar, menghadapi mereka secara frontal akan berisiko tinggi, sehingga kecerdikan menjadi senjatanya. Mobil melaju perlahan melewati mereka, memberi jarak yang aman sekaligus mengamati gerak-gerik preman. Siska mulai merencanakan langkah berikutnya, mengandalkan ilmu untuk memanipulasi kebingungan di hati lawan. Ia menanamkan rasa takut samar yang membuat mereka saling curiga satu sama lain, ketakutan menjadi senjata yang tak terlihat namun sangat ampuh. Preman-preman itu mulai kehilangan koordinasi, satu menatap ke arah lainnya, mencoba memahami mengapa lawan yang mereka anggap lemah begitu tenang dan percaya diri. Siska tersenyum samar, menyadari bahwa pertahanan mental mereka mulai runtuh. Ia tidak menekan pedal terlalu keras, cukup memberi tekanan psikologis agar mereka menyerah sebelum benar-benar beraksi. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, preman-preman itu mulai mundur, salah seorang bahkan melemparkan kata-kata ancaman yang tidak menakutkan. Siska menatap ke spion, memastikan mereka benar-benar pergi, sebelum melanjutkan perjalanan. Ia tahu ini hanya langkah awal, preman lain akan datang, lebih berani dan lebih berbahaya. Dengan napas yang tertata kembali, Siska menatap jalan di depannya. Ilmu rawa rontek telah membantunya hari ini, tapi ia sadar ancaman akan terus berkembang. Tekadnya menguat, ia harus siap menghadapi preman-preman yang bersatu, licik, dan semakin haus kekuasaan. Jalur lintas Garut Jawa Barat bukan lagi sekadar rute perjalanan, ini adalah medan pertarungan antara keberanian dan kegelapan. Sore mulai menyelimuti jalanan Garut, langit berwarna jingga keemasan, tapi ketenangan itu hanya tipuan. Siska melaju di jalur berliku, merasakan aura tegang yang semakin mendekat. Ilmu rawa rontek miliknya mendeteksi gelombang niat jahat yang lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, preman yang menghadangnya bukan sekadar ingin menakut-nakuti, mereka menantang langsung. Di sebuah tikungan tajam, 3 preman menutup jalannya dengan motor dan mobil tua. Mereka menatap Siska penuh amarah dan keyakinan bahwa kali ini mereka bisa menang. "Kau pikir bisa lolos terus, cantik? Sekarang giliran kami," teriak salah satu sambil menepuk kap mobilnya. Napas Siska tetap tenang, matanya menatap lawan dengan fokus penuh. Siska menoleh sebentar ke spion,
menghitung jarak dan posisi preman. Ia tahu, jika ia menekan gas terlalu cepat, mereka bisa menyerang secara bersamaan. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia mulai memutar strategi, menggunakan ilmu rawa rontek untuk menanam rasa takut samar di hati mereka, cukup agar mereka ragu melancarkan serangan. Salah seorang preman maju lebih cepat, mencoba membuka pintu mobil. Siska menegakkan tangan, menyalurkan energi rawa rontek yang tak terlihat, membuat preman itu kaku sejenak, gemetar, dan kehilangan kendali. Mobilnya tetap bergerak mulus, menghindari tabrakan sambil memanfaatkan tikungan sempit sebagai keuntungan. Preman-preman lain mulai panik melihat rekannya terhenti. Mereka saling menatap, mencoba memahami apa yang terjadi. Ketegangan meningkat, udara seolah berat dan penuh ancaman. Siska memanfaatkan momen ini, menekan pedal dengan perlahan, memandu mereka masuk ke jebakan psikologis yang ia buat dengan ilmu rawa rontek. Suara mesin dan gemuruh motor bercampur dengan ketegangan fisik di jalan sempit. Siska mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyapu setiap gerakan lawan. Ia memprediksi langkah mereka, menyesuaikan kecepatan, memutar setir, dan menundukkan lawan tanpa menyentuh mereka secara fisik. Setiap gerakan adalah tarian antara keberanian dan strategi, ilmu rawa rontek menjadi senjatanya. Beberapa menit berlalu, preman-preman itu akhirnya mundur, napas terengah, wajah pucat, dan kebingungan meliputi mereka. Mereka sadar bahwa lawan yang mereka anggap manusia biasa bukanlah orang sembarangan. Siska menoleh ke spion, memastikan jalannya aman, dan menarik napas panjang, merasakan ketegangan yang perlahan mengendur. Saat malam mulai menutupi langit, Siska menyadari sesuatu, jalur lintas ini bukan sekadar tempat kerja, tapi medan ujian nyata bagi keberanian dan kecerdasannya. Ilmu rawa rontek telah membantunya bertahan, tapi ancaman yang lebih besar akan selalu menunggu. Dengan tekad yang menguat, ia menekan gas, bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Yang pasti lebih berbahaya. Pagi itu, Siska memulai perjalanan dengan rasa waspada yang lebih tinggi. Setelah ujian pertama kemarin, ia sadar bahwa preman-preman lintas semakin berani. Ilmu rawa rontek yang selama ini ia gunakan secara halus kini harus dibuka sedikit demi sedikit. Tidak cukup lagi menakut-nakuti secara samar, kali ini ia harus menunjukkan kekuatan penuh agar preman takut dan menghormati jalurnya. Di sebuah tikungan panjang, sekelompok preman menunggu. Mereka membawa tongkat, botol, dan beberapa senjata tajam seadanya. Siska menelan ludah, namun ketegangan itu segera berubah menjadi fokus. Ia menyalakan mesin lebih tenang, mengatur napas, dan merasakan aliran energi dalam tubuhnya. Mata Siska menatap mereka, dan seketika aura rawa rontek memancar, tak terlihat namun menakutkan. Preman-preman itu mencoba maju, berteriak dan menantang. "Kali ini kau tidak akan lolos, cantik," teriak salah seorang sambil menepuk nyepek tangannya. Namun langkah mereka terasa berat, tangan gemetar, dan wajah mulai pucat. Siska tahu, ilmu rawa rontek ini bekerja lebih agresif, menanamkan rasa takut nyata dan rasa gentar yang tak bisa mereka kendalikan. Siska menggerakkan mobil dengan lincah, menari di antara kendaraan mereka. Setiap gerakan terasa seperti kombinasi strategi dan ilmu supranatural. Preman-preman itu mencoba mengepung, tapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan langkah mereka. Ketegangan meningkat, namun Siska tetap tenang, mengetahui bahwa kekuatan ini hanya untuk menundukkan, bukan melukai. Salah satu preman nekat melompat ke kap mobil, mencoba menyerangnya secara fisik. Dalam sekejap, Siska menyalurkan energi rawa rontek melalui tatapan matanya. Preman itu terhenti, tubuhnya kaku, dan langkahnya terhenti sebelum menyentuh mobil. Ia terjatuh ke sisi jalan, wajah penuh kebingungan, sementara preman lain menatap dengan rasa takut yang mendalam. Ketegangan di jalur itu perlahan mencair, preman-preman lain mulai mundur satu persatu. Mereka tersadar bahwa lawan mereka bukan sopir biasa, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Siska menoleh ke spion, memastikan jalan kembali aman, sebelum menyalakan mesin lebih kencang dan melanjutkan perjalanan. Saat ia menatap horizon, rasa lega bercampur kewaspadaan. Ilmu rawa rontek telah bekerja sempurna, namun Siska tahu bahwa ancaman yang lebih licik dan berbahaya akan datang. Preman-preman lain pasti akan mencoba strategi baru, lebih agresif dan berani, untuk mengalahkannya. Dengan tekad membara, Siska menekan pedal gas, mata menatap jauh ke depan. Ia siap menghadapi tantangan baru, lebih berbahaya dan lebih menegangkan.
Jalur lintas Garut Jawa Barat kini menjadi medan ujian nyata bagi keberanian, kecerdikan, dan kekuatan supranaturalnya. Kekuatan rawa rontek telah dibuka, dan Siska siap menaklukkan semua rintangan yang menghadang. Beberapa hari setelah pertarungan terakhir, Siska masih merasa ketegangan di jalur lintas tidak pernah benar-benar hilang. Saat melaju di jalanan pegunungan Garut yang berliku, ia tiba-tiba melihat sosok sopir tua duduk di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Wajahnya keriput, mata tajam, dan senyumnya misterius. Sesuatu tentang pria itu membuat Siska merasa ada aura kuat yang tersembunyi di balik kesederhanaannya. Sopir tua itu memperhatikan Siska dari kejauhan, lalu melambaikan tangan. "Kau sopir yang sedang ramai dibicarakan, ya?" ucapnya sambil meneguk kopi. Siska sedikit terkejut, tapi ia berhenti dan menyalakan rem, lalu berjalan menghampiri pria tua itu. Ada rasa penasaran bercampur kewaspadaan dalam dirinya. "Ya, saya Siska. Dan Anda?" tanyanya hati-hati. "Namaku Pak Jaya," jawab pria tua itu. "Aku sudah lama menunggu seseorang sepertimu. Kau punya ilmu, tapi cara menggunakannya masih setengah-setengah. Aku bisa membantumu." Siska menatapnya tajam. Bagaimana pria tua ini tahu tentang ilmu rawa ronteknya? Rasa penasaran dan naluri kewaspadaan bercampur. Pak Jaya mengajak Siska duduk di warung, sambil menjelaskan bahwa ilmu rawa rontek bisa lebih kuat jika dikombinasikan dengan strategi dan pengamatan jalanan. "Ilmu saja tidak cukup, kau harus tahu kapan harus menyerang, kapan harus mundur, dan bagaimana memanipulasi lawan tanpa terlihat," jelasnya. Siska menyimak, merasa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Siska mulai belajar dari Pak Jaya di perjalanan berikutnya. Ia mengamati gerak lawan, memprediksi langkah preman, dan mempelajari teknik rawa rontek yang lebih halus namun lebih mematikan. Setiap tikungan, setiap tanjakan, menjadi pelajaran. Kekuatan supranaturalnya berpadu dengan kecerdikan baru yang diberikan oleh Pak Jaya. Di suatu jalan sempit, Pak Jaya menunjukkan cara membuat preman saling curiga dan mengalahkan diri mereka sendiri tanpa harus bertarung langsung. Siska kagum, menyadari bahwa selama ini ia hanya menggunakan separuh kemampuan ilmunya. Sekarang, dengan mentor ini, ia bisa menjadi sopir yang lebih tak terkalahkan, tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga strategi. Hari mulai gelap ketika mereka berhenti di sebuah pos kecil. Siska merasa ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan, tidak hanya karena ilmu rawa rontek semakin kuat, tetapi juga karena ia memiliki teman yang bisa membimbingnya menghadapi bahaya. Ia menyadari, perjalanan panjang ini tidak harus dijalani sendiri. Dengan tekad baru, Siska menyalakan mobil, siap melanjutkan perjalanan. Jalur lintas Garut Jawa Barat kini bukan lagi hanya medan uji keberanian, tetapi juga arena pembelajaran dan strategi. Bersama Pak Jaya, Siska tahu bahwa ancaman yang akan datang dapat dihadapi dengan lebih cerdas dan dramatis. Malam itu, jalanan sepi menjadi saksi bahwa sopir cantik pemilik ilmu rawa rontek ini memiliki mentor dan rencana yang lebih matang. Beberapa hari setelah belajar bersama Pak Jaya, Siska merasakan ketegangan yang berbeda di jalur lintas. Aura gelap yang datang kali ini lebih kuat, lebih berat, dan penuh dendam. Ilmu rawa rontek miliknya bergetar, memberi sinyal bahwa lawan yang akan ditemui bukan preman biasa. Kali ini, ancaman terbesar dari jalur lintas telah menunggunya. Di tikungan panjang yang biasa ramai preman, muncul sosok besar dan menakutkan. Tingginya lebih dari 2 meter, otot-ototnya terlihat tegang, dan tatapannya penuh rasa dominasi. Preman ini dikenal sebagai Raja Lintas, pemimpin yang menguasai preman-preman lain di seluruh jalur. Suara tertawanya menggema, membuat jalanan terasa lebih sempit dan menakutkan. Siska menelan ludah, tapi ketenangan yang didapat dari latihan bersama Pak Jaya membuatnya siap. Ia menyalakan mesin mobil dengan perlahan, menatap lawan besar itu dengan penuh kewaspadaan. "Kau sopir cantik yang sedang ramai dibicarakan." Suara preman itu berat dan menakutkan. Siska hanya tersenyum tipis, menunjukkan ketenangan yang membuat lawan ragu sejenak. Preman besar itu melangkah maju, menepuk kap mobil Siska dengan kekuatan luar biasa. Siska merasakan energi jahat dari lawannya, lebih kuat dari semua preman yang ia hadapi sebelumnya. Napasnya tetap teratur, matanya menatap, dan ilmu rawa rontek mulai menyebar, menilai kelemahan lawan dan menanam rasa takut samar di hatinya. Mobil melaju perlahan, menghindari serangan fisik dan mencoba mencari celah. Siska menggunakan kombinasi strategi baru dari Pak Jaya dan ilmu rawa rontek,
memutar setir, menyesuaikan kecepatan, dan membuat preman besar itu kehilangan keseimbangan mental. Setiap gerakan Siska terlihat anggun namun penuh kekuatan, membuat lawan kesulitan membaca langkahnya. Preman besar itu mencoba menyerang dengan lebih agresif, menendang kap mobil dan mengancam dengan tongkat besar. Siska mencondongkan tubuh, menyalurkan energi rawa rontek secara lebih kuat. Tubuh lawan terhenti sekejap, wajahnya pucat, dan langkahnya goyah. Aura ketakutan yang muncul di hati preman itu terlihat jelas, meski ia mencoba menyembunyikannya. Pertarungan mental dan strategi ini berlangsung beberapa menit yang terasa seperti jam. Siska tidak menyerang langsung, tetapi menggunakan setiap teknik yang diajarkan Pak Jaya untuk menundukkan lawan. Preman besar itu akhirnya mundur, menatap Siska dengan campuran takut dan hormat, sadar bahwa lawan yang mereka anggap manusia biasa ternyata bukan lawan sembarangan. Saat jalan kembali sepi, Siska menoleh ke spion dan tersenyum tipis. Ia tahu, kemenangan ini penting, tapi ancaman yang lebih licik dan lebih berbahaya masih menunggu di jalur lintas Garut Jawa Barat. Dengan napas teratur dan tekad membara, ia menekan gas, siap menghadapi tantangan berikutnya, lebih dramatis dan menegangkan dari sebelumnya. Malam menyelimuti jalanan Garut, gelap pekat kecuali lampu mobil Siska yang memotong kabut tipis. Suasana sepi memberi ketenangan sesaat, tapi naluri Siska mengatakan ada ancaman yang mengintai. Ilmu rawa rontek miliknya menangkap gelombang niat jahat yang berbeda dari biasanya, lebih licik, lebih tersembunyi, dan lebih berbahaya. Di tikungan sempit, bayangan motor dan kendaraan tua muncul dari kegelapan. Preman-preman ini sengaja menyerang di malam hari, berharap kegelapan menutupi keberadaan mereka. Mereka menepuk kap mobil dan mengancam dengan suara keras, yakin bahwa sopir cantik itu akan kalah karena terjebak dalam kegelapan. Siska tetap tenang, napasnya teratur, mata menatap gelap seakan mampu menembusnya. Ia menyalakan energi rawa rontek lebih halus, menilai kekuatan dan niat lawan yang tersembunyi. Dalam hitungan detik, rasa takut samar mulai merambat ke dalam hati preman-preman itu, membuat langkah mereka ragu dan koordinasi mereka kacau. Salah seorang preman mencoba menabrak sisi mobil, berharap bisa menghentikannya. Namun Siska mencondongkan tubuh, memutar setir dengan tepat, dan menghindari tabrakan. Ia mulai memanipulasi jalur dengan ketepatan luar biasa, seolah jalanan sendiri mengikuti kemauannya. Preman-preman itu mulai kehilangan kontrol, kebingungan dan panik di kegelapan malam. Dengan satu gerakan halus, Siska membuat salah satu preman kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sisi jalan, sementara yang lain menahan diri, takut terjebak oleh kekuatan yang tak terlihat. Rasa takut itu menular di antara mereka, membuat koordinasi semakin runtuh. Jalan malam yang sepi menjadi medan pertarungan psikologis yang dramatis. Siska memanfaatkan momen ini untuk melaju lebih cepat, menembus kabut malam, sambil tetap memantau lawan melalui spion. Ia tahu, jika terlalu agresif, preman bisa melakukan tindakan nekat, tapi jika terlalu lambat, mereka akan mencoba menyerangnya kembali. Keseimbangan antara keberanian, strategi, dan ilmu rawa rontek menjadi kunci. Preman-preman akhirnya mundur, wajah pucat dan napas terengah, sadar bahwa lawan mereka bukan sopir biasa. Jalan kembali sepi, hanya suara mesin mobil dan desir angin yang terdengar. Siska menarik napas panjang, merasakan ketegangan yang perlahan mengendur, tapi kewaspadaannya tetap tinggi. Saat menatap langit malam, Siska menyadari sesuatu, jalur lintas Garut Jawa Barat penuh preman dengan strategi berbeda-beda. Setiap malam bisa menjadi ujian baru. Dengan tekad yang semakin kuat dan ilmu rawa rontek yang terus diasah, ia menekan gas dan melanjutkan perjalanan, siap menghadapi ancaman berikutnya yang pasti lebih licik dan berbahaya. Beberapa hari setelah malam penuh ketegangan, Siska menyadari sesuatu yang mengerikan. Preman-preman lintas yang sebelumnya dihadapi mulai bersatu, mengatur strategi untuk menghadangnya sekaligus. Ilmu rawa rontek miliknya memperingatkan bahaya yang lebih kompleks, karena bukan hanya satu lawan, melainkan sekelompok preman yang bekerja sama dengan cerdik. Di sebuah tikungan panjang, Siska melihat kelompok preman menutup jalannya dari beberapa arah. Mereka berbagi kode dengan lambaian tangan dan gerakan, tampak seperti pasukan yang terlatih. Aura ketakutan samar menyebar di hati mereka, tetapi kali ini mereka belajar untuk menekan rasa takut itu dan saling menguatkan. Siska menelan ludah, menyadari bahwa ini ujian terberatnya sejauh ini. Preman-preman itu mulai mengepung, mencoba memblokir jalannya dengan mobil dan motor tua.
Mereka berteriak dan mengancam, yakin bahwa jumlah mereka akan menundukkan sopir cantik itu. Namun Siska tetap tenang, mengatur napas, dan mengaktifkan ilmu rawa rontek untuk membaca kelemahan mental tiap lawan. Setiap gerakan lawan dianalisisnya, setiap niat jahat mereka terasa jelas baginya. Dengan ketenangan luar biasa, Siska mulai memanipulasi jalur dengan kecerdikan. Ia menanamkan keraguan dan rasa takut samar di hati beberapa preman, sehingga mereka saling curiga satu sama lain. Koordinasi mereka mulai goyah, beberapa menabrak kendaraan lain atau mengerem terlalu cepat, panik di tengah jalan sempit. Ilmu rawa rontek bekerja, tetapi kali ini dengan kombinasi strategi yang dipelajarinya dari Pak Jaya. Preman-preman yang paling berani mencoba maju secara frontal, menantang Siska secara langsung. Namun ia menggunakan gerakan halus, memutar setir dan mengatur kecepatan, sehingga lawan kehilangan keseimbangan. Beberapa bahkan terpental dari motor atau terpaksa mundur. Ketegangan meningkat, jalanan yang semula tampak aman kini menjadi arena pertarungan psikologis dan fisik. Siska menyadari bahwa ancaman terbesar bukan hanya kekuatan fisik preman, tapi kesatuan dan strategi mereka. Ia mulai memanfaatkan jebakan yang ia buat dengan ilmu rawa rontek, membuat beberapa preman terjebak dalam rasa takut yang terencana. Koordinasi mereka hancur, ketegangan semakin terasa, dan dominasi Siska mulai terlihat. Setelah beberapa menit dramatis, preman-preman akhirnya mundur, napas terengah, wajah pucat, dan kebingungan menyelimuti mereka. Jalan kembali sepi, hanya suara mesin mobil yang terdengar di malam yang mulai gelap. Siska menatap spion dengan mata penuh kewaspadaan, sadar bahwa meski menang kali ini, ancaman baru pasti akan muncul lebih kuat. Dengan tekad membara, Siska menekan pedal gas dan menatap jauh ke depan. Jalur lintas Garut Jawa Barat kini menjadi medan strategi dan keberanian, tempat ilmu rawa rontek diuji dan dikombinasikan dengan kecerdikan. Ia siap menghadapi preman-preman yang lebih berani, lebih licik, dan lebih berbahaya di masa depan, membuktikan bahwa sopir cantik ini bukan lawan sembarangan. Setelah kemenangan dramatis melawan preman-preman yang bersatu, Siska menelusuri jalanan Garut dengan suasana berbeda. Senja mulai merayap, menutupi pepohonan dan tebing curam dengan bayangan panjang. Meski jalur kembali aman, hatinya terasa berat. Ia mulai merenung tentang kehidupannya, pilihan menjadi sopir, dan tanggung jawab besar yang datang bersamaan dengan ilmu rawa rontek. Dalam kesepian perjalanan itu, Siska bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar siap menghadapi bahaya yang semakin berat. Ilmu rawa rontek memberinya kekuatan luar biasa, tetapi semakin banyak preman yang ia hadapi, semakin besar risiko dan tekanan. Pikiran tentang kemungkinan melukai orang secara tidak sengaja muncul, membuatnya tersadar bahwa kekuatan bukan sekadar alat, tetapi tanggung jawab yang menuntut hati yang tegas dan bijaksana. Kenangan masa kecilnya di Garut muncul dalam pikirannya, belajar dari leluhur, latihan rahasia di pagi hari, dan rasa ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan menjadi sopir pemberani bukan sekadar menghadapi preman, tetapi juga memahami diri sendiri. Ilmu rawa rontek menjadi cermin, memperlihatkan bukan hanya lawan, tetapi juga keteguhan hatinya. Siska menoleh ke spion, melihat jalanan yang sepi dan gelap. Ia merasakan ketenangan dan ketegangan bercampur, kemenangan yang diraih membuatnya lega, tapi ancaman yang menunggu di jalur lain membuatnya waspada. Ia sadar bahwa jalur lintas Garut Jawa Barat bukan hanya medan fisik, tetapi juga arena ujian emosional dan mental. Ia mengingat kata-kata Pak Jaya, ilmu bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga diri dan menegakkan keadilan. Pesan itu bergema di hatinya, membuatnya berpikir tentang bagaimana ia bisa menggunakan kekuatan tanpa menghilangkan sisi kemanusiaannya. Siska menyadari bahwa ketegasan dan empati harus berjalan beriringan, jika ingin tetap bertahan dan tidak tersesat dalam kegelapan jalur lintas. Rasa lelah mulai terasa di pundaknya, tapi tekadnya semakin kuat. Ia menarik napas panjang, meneguhkan hati bahwa setiap rintangan adalah pelajaran, setiap preman adalah ujian. Jalanan yang berliku, malam yang pekat, dan kabut yang tebal menjadi saksi perjalanan emosionalnya yang semakin dalam, menguji kesabaran dan keberanian dalam satu waktu. Di tikungan terakhir sebelum ia memasuki jalan utama, Siska menatap horizon yang mulai gelap, dengan cahaya lampu jalan yang samar menuntun jalannya. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar mengalahkan preman, tapi juga menemukan jati dirinya. Perasaan takut, ragu, dan gentar berubah menjadi keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya.
Dengan hati yang mantap dan pikiran yang jernih, Siska menekan pedal gas, siap melanjutkan perjalanan malamnya. Jalur lintas Garut Jawa Barat mungkin masih penuh bahaya, tapi ia kini tahu bahwa selain ilmu rawa rontek, keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati adalah senjatanya yang paling kuat. Malam itu, ia melaju, bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai simbol kekuatan dan tekad. Malam itu, Siska mengantar seorang penumpang misterius yang muncul tiba-tiba di tepi jalan. Penumpang itu berpakaian rapi, wajahnya tenang, dan nada bicaranya ramah. Siska tidak menaruh curiga, karena sikap sopan penumpang tersebut tampak tulus. Namun, ilmu rawa ronteknya memberi sedikit rasa waspada, ada aura aneh yang sulit ia jelaskan. Sepanjang perjalanan, penumpang itu banyak bertanya tentang jalur lintas dan preman-preman yang ia hadapi. Siska menjawab dengan hati-hati, tetap waspada, namun merasa bahwa pembicaraan itu biasa. Ia berusaha fokus pada jalanan malam yang berliku, menyalurkan energi rawa rontek secara samar untuk menjaga keselamatan. Namun, tak lama kemudian, rencana licik terungkap. Penumpang itu tiba-tiba membuka tutup tasnya dan memperlihatkan senjata kecil, sambil tersenyum dingin. "Maaf, cantik, aku cuma ingin tahu seberapa kuat kau sebenarnya," katanya. Hati Siska langsung tegang, pengkhianatan ini datang dari orang yang tampaknya bersahabat. Siska menegakkan tubuhnya, menyalurkan ilmu rawa rontek secara penuh. Ia membaca niat penumpang itu dalam sekejap ketamakan, keserakahan, dan keberanian yang salah kaprah. Dengan cepat, ia memanipulasi rasa takut samar di hati penumpang tersebut, membuat gerakan lawan menjadi lambat dan kikuk. Penumpang itu mencoba menyerang, tapi setiap langkahnya terhenti, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan tubuhnya. Mobil Siska tetap stabil, melaju mulus di jalan sempit. Ilmu rawa rontek bekerja, menundukkan lawan tanpa harus melukai secara serius, sambil menjaga jarak aman dari bahaya fisik. Kebingungan dan ketakutan mulai merayapi penumpang itu. Ia tersadar bahwa lawan yang ia kira manusia biasa ternyata memiliki kekuatan dan strategi yang luar biasa. Setiap gerakan yang dibuatnya diprediksi dengan tepat, membuatnya kehilangan keunggulan. Siska hanya menatap, tenang namun penuh kewaspadaan. Setelah beberapa menit yang menegangkan, penumpang itu akhirnya menyerah, wajahnya pucat dan napas terengah. Ia tahu bahwa pengkhianatannya gagal, dan lawan di depannya bukan orang sembarangan. Siska menatapnya sekilas, mengingatkan bahwa jalur lintas Garut Jawa Barat penuh bahaya, dan siapapun bisa menjadi ancaman. Dengan napas teratur, Siska melanjutkan perjalanan, tetap waspada namun lebih berhati-hati terhadap orang di sekitarnya. Pengkhianatan malam itu mengajarkannya pelajaran penting, kekuatan fisik dan ilmu saja tidak cukup, kewaspadaan dan intuisi menjadi senjata yang tak kalah penting. Ia menekan pedal gas, siap menghadapi preman-preman dan musuh-musuh licik berikutnya yang akan muncul. Sejak pengkhianatan malam sebelumnya, Siska semakin waspada. Ia tahu jalur lintas Garut Jawa Barat bukan lagi sekadar rute perjalanan, tetapi medan yang penuh dengan lawan berstrategi. Malam itu, ia memutuskan untuk mengambil kendali penuh, memastikan bahwa tidak ada preman atau orang licik yang bisa mengganggu sopir maupun penumpang lain. Di sebuah tikungan lebar, sekelompok preman mencoba menghalangi jalannya. Mereka mengira intimidasi biasa masih cukup untuk menaklukkan sopir cantik ini. Namun kali ini, Siska tak hanya mengandalkan ilmu rawa rontek, tapi juga strategi yang dia pelajari dari Pak Jaya. Setiap gerakan lawan diprediksi, setiap niat jahat dianalisis, dan jalur diatur dengan presisi luar biasa. Preman-preman itu mencoba mengepung, menutup jalan dari berbagai sisi. Siska menyalakan mesin dengan halus, memutar setir, dan menembus celah yang ia ciptakan. Ilmu rawa rontek bekerja, menanam rasa takut samar di hati mereka, membuat mereka saling curiga dan kehilangan koordinasi. Jalan sempit menjadi arena dominasi Siska, di mana lawan tidak bisa lagi menaklukkan dirinya. Salah seorang preman yang paling berani mencoba menyerang frontal, menabrak kap mobil. Siska mencondongkan tubuh, mengarahkan energi rawa rontek, dan langkah lawan berhenti seketika. Tubuh preman itu kaku, wajahnya pucat, dan lawan lain menatap dengan takut dan kebingungan. Dominasi Siska mulai terlihat jelas, jalur ini kini berada dalam kendalinya. Dengan setiap tikungan dan tanjakan, Siska menaklukkan lawan satu persatu. Ilmu rawa rontek yang sebelumnya digunakan secara hati-hati kini dipadu dengan strategi agresif namun bijaksana.
Preman-preman yang mencoba menghalanginya terpaksa mundur, napas terengah, dan wajah pucat, menyadari bahwa lawan yang mereka anggap sopir biasa kini menjadi penguasa jalur. Setelah beberapa menit dramatis, jalur kembali sepi. Siska menoleh ke spion, memastikan tidak ada ancaman lagi. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa jalur lintas Garut Jawa Barat kini berada di bawah kendalinya. Kekuatan dan strategi yang ia gabungkan membuatnya bukan hanya bertahan, tetapi juga menguasai arena yang sebelumnya penuh bahaya. Namun Siska juga sadar bahwa dominasi ini bersifat sementara. Preman lain, lebih berani dan lebih licik, pasti akan mencoba menantangnya kembali. Ia menarik napas panjang, meneguhkan hati bahwa setiap kemenangan harus diimbangi kewaspadaan dan persiapan untuk menghadapi ancaman berikutnya. Dengan napas teratur dan tekad membara, Siska menekan pedal gas dan melaju ke depan. Jalur lintas Garut Jawa Barat kini menjadi medan yang ia kuasai, tapi juga menjadi arena latihan, strategi, dan kewaspadaan. Setiap langkah di jalan ini kini bukan hanya tentang mengantar penumpang, tetapi menunjukkan dominasi, keberanian, dan kecerdikan seorang sopir cantik pemilik ilmu rawa rontek. Beberapa hari setelah menguasai jalur lintas Garut Jawa Barat, Siska merasakan ancaman baru. Kali ini, gelombang niat jahat datang dari arah timur, berbeda dari preman sebelumnya. Aura mereka lebih licik, tersembunyi, dan penuh tipu daya. Ilmu rawa rontek miliknya memberi peringatan, ini bukan preman biasa, tapi kelompok yang ahli dalam menjebak dan menipu sopir. Saat Siska melewati tikungan sempit, beberapa motor dan mobil tua muncul dari sisi timur jalan. Mereka tidak langsung menyerang, tapi mengamati dari kejauhan, menunggu kesalahan kecil. Strategi mereka berbeda dari preman sebelumnya, mereka menggunakan kecerdikan, koordinasi yang rapi, dan psikologi lawan untuk menundukkan sopir cantik ini. Siska menyalakan mesin dengan perlahan, tetap tenang, dan mulai membaca niat mereka. Ilmu rawa rontek berpadu dengan pengalaman dan strategi yang ia pelajari dari Pak Jaya. Ia bisa merasakan kecerdikan lawan, rasa takut yang disembunyikan, dan niat mereka yang sebenarnya. Kali ini, ia tahu bahwa hanya kekuatan saja tidak cukup, kecerdikan harus menjadi senjatanya. Preman-preman dari timur mulai maju secara terorganisir, mencoba mengepung dan mengintimidasi Siska. Mereka memanfaatkan tikungan dan pepohonan untuk menyerang dari berbagai arah, berharap membingungkan lawan. Namun Siska tetap tenang, menyesuaikan kecepatan, memutar setir, dan menggunakan energi rawa rontek untuk membuat mereka saling curiga dan kehilangan koordinasi. Salah seorang preman mencoba menabrak kap mobil dengan agresif, tapi langkahnya berhenti tiba-tiba. Siska mencondongkan tubuh, menyalurkan energi rawa rontek secara halus namun kuat. Preman itu kaget, kehilangan keseimbangan, dan mundur. Preman lain menatap dengan ragu, mulai menyadari bahwa lawan mereka tidak seperti sopir biasa. Ketegangan meningkat saat beberapa preman mencoba jebakan psikologis, berpura-pura menyerah lalu menyerang dari arah berbeda. Siska merasakan gelombang tipu daya itu dan menyesuaikan strategi, memanfaatkan kekacauan yang mereka buat untuk mengalahkan mereka satu persatu. Jalanan sempit menjadi medan pertarungan antara kecerdikan, ilmu rawa rontek, dan keberanian. Setelah beberapa menit dramatis, kelompok preman dari timur mundur, napas terengah, wajah pucat, dan kebingungan meliputi mereka. Jalan kembali aman, tapi Siska tahu bahwa ancaman yang lebih licik dan lebih berbahaya pasti akan muncul lagi. Ia menatap spion, menyadari bahwa jalur ini semakin kompleks dan penuh tipu daya. Dengan tekad membara, Siska menekan pedal gas, melaju ke depan. Jalur lintas Garut Jawa Barat kini semakin menantang, dengan preman-preman licik yang selalu mencoba menjebak. Namun sopir cantik ini, dengan ilmu rawa rontek dan kecerdikannya, siap menghadapi setiap ancaman yang datang dari manapun, membuktikan dominasi dan keberanian yang tak tergoyahkan. Malam itu, kabut tebal menutupi jalur lintas Garut Jawa Barat, membuat pandangan menjadi terbatas. Siska merasakan gelombang niat jahat yang lebih kompleks dari sebelumnya. Kali ini, preman-preman dari berbagai arah mulai bersekutu, menggabungkan kekuatan dan strategi mereka untuk menjebak sopir cantik ini sekaligus. Ilmu rawa rontek miliknya berdetak lebih cepat, menandakan bahaya yang ekstrim. Di sebuah tikungan sempit, bayangan motor dan mobil muncul dari kanan dan kiri jalan. Mereka tidak hanya mengepung, tetapi menggunakan jebakan licik, rantai di jalan, kayu di tikungan, dan manuver yang membuat jalan semakin berbahaya. Siska menelan ludah,
sadar bahwa malam ini adalah ujian paling berat yang pernah ia hadapi. Preman-preman itu mulai berteriak, mencoba menakut-nakuti dan memprovokasi. Namun Siska tetap tenang, menyalurkan energi rawa rontek untuk membaca niat mereka secara cepat. Ia mulai menanam rasa takut samar di hati beberapa preman, membuat mereka saling curiga dan kehilangan koordinasi. Jalan yang gelap menjadi medan psikologis yang mematikan. Salah seorang preman dari timur mencoba menyerang frontal dengan tongkat besar, sementara dari belakang preman lain menabrak kendaraan untuk memaksa Siska berhenti. Dengan ketenangan luar biasa, ia memutar setir, mengatur kecepatan, dan menyalurkan ilmu rawa rontek secara agresif namun presisi. Setiap gerakan lawan terhenti sekejap, tubuh mereka kaku, dan beberapa mundur dengan wajah pucat. Ketegangan meningkat ketika preman-preman itu mencoba mengubah strategi, berpura-pura mundur lalu menyerang dari arah berbeda. Siska menyesuaikan jalur, memanfaatkan jebakan psikologis yang ia ciptakan untuk mengalahkan lawan satu persatu. Napasnya tetap stabil, meski jantungnya berdetak lebih cepat, karena malam ini adalah kombinasi dari keberanian, kecerdikan, dan ilmu rawa rontek. Dalam beberapa menit dramatis, preman-preman mulai kehilangan koordinasi, bingung dan ketakutan. Mereka terpaksa mundur, menyadari bahwa lawan mereka bukan hanya sopir biasa, tetapi penguasa jalur yang memadukan kekuatan supranatural dan strategi cerdas. Jalan kembali sepi, hanya suara mesin mobil dan desir angin yang terdengar di malam yang pekat. Siska menatap jalan di depan, menyadari bahwa malam ini menjadi titik balik. Ia tidak hanya bertahan, tetapi mulai menunjukkan dominasi penuh atas jalur lintas Garut Jawa Barat. Ilmu rawa rontek dan strategi yang ia pelajari dari Pak Jaya kini berpadu sempurna, membuatnya mampu menghadapi ancaman ekstrim sekalipun. Dengan napas teratur dan tekad yang membara, Siska menekan pedal gas, melaju ke depan. Jalur lintas ini mungkin penuh bahaya, tapi sopir cantik ini siap menghadapi preman-preman yang bersekutu, licik, dan lebih berani dari sebelumnya. Malam itu, Siska membuktikan bahwa keberanian, kecerdikan, dan ilmu rawa rontek menjadikannya penguasa sejati di medan yang penuh ancaman. Setelah malam penuh bahaya, Siska menyadari bahwa ancaman terbesar masih menunggu di ujung jalur lintas Garut Jawa Barat. Preman yang paling kuat dan licik, yang selama ini memimpin kelompok-kelompok preman lain, muncul untuk menantangnya secara langsung. Aura gelapnya begitu kuat, membuat ilmu rawa rontek Siska berdetak kencang menandakan pertempuran ekstrim yang akan datang. Di tikungan panjang yang biasanya ramai, sosok preman itu menunggu dengan senyum dingin. Tubuhnya besar, gerakannya penuh keyakinan, dan aura intimidasinya menekan siapapun yang melintas. "Kau sopir cantik yang mengacaukan jalur kami," teriaknya, suaranya bergema di malam yang sepi. Siska menatapnya, tetap tenang namun penuh tekad. Ini adalah konfrontasi terakhir yang harus ia menangkan. Preman itu melancarkan serangan frontal, memanfaatkan mobil dan motor preman lainnya untuk mengepung Siska. Namun kali ini, Siska tidak hanya mengandalkan ilmu rawa rontek, tapi juga strategi penuh yang ia pelajari dari Pak Jaya. Ia membaca setiap niat lawan, memprediksi langkah mereka, dan mengatur jalur dengan presisi sempurna. Jalan sempit menjadi arena pertarungan yang dramatis. Salah seorang preman mencoba menyerang dari atas mobil, sementara preman lain menabrak sisi kendaraan. Siska memutar setir dengan lincah, menyalurkan energi rawa rontek ke arah lawan, membuat tubuh mereka kaku seketika. Rasa takut samar mulai merayap di hati mereka, membuat koordinasi runtuh. Preman-preman besar itu mulai kehilangan kontrol. Ketegangan semakin meningkat ketika pemimpin preman itu mengeluarkan strategi terakhirnya, jebakan psikologis yang memaksa Siska memilih antara keselamatan dirinya dan jalur. Namun Siska menyalurkan kekuatan penuh ilmu rawa rontek, menembus jebakan itu dengan kecerdikan dan keberanian luar biasa. Preman itu mulai terhuyung, wajahnya pucat, menyadari bahwa lawannya bukan sekadar sopir. Dalam momen klimaks, Siska menggunakan kombinasi gerakan mobil yang lincah dan energi rawa rontek yang agresif, membuat preman-preman terpaksa mundur satu persatu. Pemimpin mereka terakhir berdiri, tapi aura ketakutannya mulai terlihat jelas. Siska menatapnya tajam, menanam rasa gentar yang tak bisa disembunyikan, menunjukkan dominasi penuh di jalur lintas. Setelah beberapa menit dramatis, pemimpin preman itu akhirnya menyerah, menunduk, dan mundur bersama anak buahnya. Jalan kembali sepi, dan Siska menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa konfrontasi terakhir ini bukan hanya tentang mengalahkan lawan,
tapi juga membuktikan keberanian, kecerdikan, dan penguasaan penuh atas jalur lintas. Dengan hati mantap dan tekad membara, Siska menekan pedal gas, melaju ke depan. Jalur lintas Garut Jawa Barat kini berada di bawah kendali sopir cantik yang bukan hanya memiliki ilmu rawa rontek, tetapi juga keberanian, strategi, dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Malam itu, Siska menutup babak pertarungan paling dramatisnya, siap menghadapi masa depan dengan percaya diri. Pagi menyingsing di jalur lintas Garut Jawa Barat, menandai akhir dari rangkaian bahaya yang telah Siska hadapi. Jalanan yang dulu penuh preman dan ancaman kini terasa tenang. Siska menatap pepohonan dan kabut pagi, menyadari bahwa perjalanan panjangnya bukan hanya tentang bertarung melawan preman, tetapi juga tentang menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Setelah mengalahkan preman-preman terbesar dan licik, nama Siska mulai tersebar di kalangan sopir dan penduduk setempat. Mereka membicarakan sopir cantik yang memiliki ilmu rawa rontek dan kecerdikan luar biasa, yang mampu menghadapi ancaman ekstrim dan menundukkan jalur lintas yang terkenal berbahaya. Ia menjadi legenda hidup bagi mereka yang melintasi jalan ini. Meski jalur kini aman, Siska tetap waspada. Ia memahami bahwa ancaman bisa muncul kapan saja, tapi pengalaman dan pembelajaran dari Pak Jaya memberinya kepercayaan diri. Ia tidak lagi mengandalkan ketakutan semata, tetapi juga strategi, intuisi, dan keberanian yang terlatih. Jalur lintas ini kini menjadi medan latihan sekaligus simbol penguasaan dirinya. Siska berhenti sejenak di sebuah pos kecil, menatap horizon yang luas. Hati dan pikirannya dipenuhi rasa lega dan bangga. Ia telah melewati ujian ekstrim, menghadapi pengkhianatan, dan mengalahkan preman-preman paling kuat. Ilmu rawa rontek yang dimilikinya kini berpadu sempurna dengan pengalaman dan strategi, membuatnya bukan hanya sopir, tetapi simbol kekuatan dan keadilan di jalur lintas. Ia tersenyum mengingat awal perjalanan, ketika hanya seorang sopir muda dari Garut yang memiliki ilmu rahasia. Dari ketakutan pertama, pertarungan malam, hingga konfrontasi terakhir, semua pengalaman itu membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan tak terkalahkan. Setiap preman yang pernah menghalangi jalannya kini menjadi bagian dari legenda Siska. Siska menyalakan mesin mobilnya, melaju perlahan di jalan pagi yang sepi. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar mengalahkan lawan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kekuatan, keberanian, dan hati yang bijaksana. Jalur lintas Garut Jawa Barat kini aman, dan Siska menjadi simbol bahwa ketekunan dan kecerdikan bisa menaklukkan bahaya apapun. Dengan setiap tikungan yang ia lewati, legenda Siska semakin menguat. Penduduk setempat menatap sopir cantik ini dengan hormat dan kagum, sementara preman-preman yang tersisa tahu bahwa jalur lintas ini bukan lagi tempat untuk mereka menguasai. Siska bukan hanya penguasa jalur, tetapi juga pelindung, mentor, dan simbol keberanian sejati. Akhirnya, Siska menatap matahari yang mulai naik di ufuk timur, merasakan kebebasan dan kemenangan yang penuh makna. Ilmu rawa rontek, strategi, dan keberaniannya telah membawa jalur lintas Garut Jawa Barat ke era baru, aman, teratur, dan penuh hormat. Sopir cantik itu melaju, meninggalkan jejak legenda yang akan dikenang sepanjang masa.